Shalom, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat memasuki minggu-minggu sengsara Kristus. Pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Roma 8 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Roma 8 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua, dengan judul perikop Hidup oleh Roh. Begini firman Tuhan: demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau mempraktekkan dan menerapkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Sekali lagi, shalom bagi kita semua. Pada pemberitaan firman hari ini, yang menjadi tema yang akan saya angkat adalah sengsara menghidupi kita. Sekali lagi sengsara Yesus menghidupi kita. Sengsara Yesus menghidupi kita. Pada awalnya, saudara sekalian, mungkin kita ini dulu pada masa muda, pada masa sekolah, kita pasti mendengar yang namanya hukuman. Apa dimaksud dalam hukuman? Hukuman adalah sesuatu pelanggaran, suatu aturan, atau suatu pelanggaran yang didapati oleh mahasiswa atau siswa ketika dia melanggar aturan yang ada, sehingga dia mendapatkan yang namanya hukuman. Hukuman bisa berbagai macam. Bisa saja melawan guru. Ketika dia melawan guru, dia mendapatkan hukuman seperti disetrap atau dihukum di depan kelas. Tidak mengerjakan PR, bisa dijadikan hukumannya adalah berdiri di depan bendera dan menghormat bendera selama 1 jam. Atau yang ketiga, dia itu tidak taat atau melawan perintah guru, sehingga dia mendapatkan hukuman adalah menghadap guru BK dan berbagai macam. Nah, dari kesengsaraan atau hukuman yang kita dapat itu sama seperti halnya itu adalah mengalami kesengsaraan yang dialami oleh Yesus Kristus. Kita sebagai manusia, bagaimana kita kalau kita menjadi seorang Kristus Yesus yang menghadapi yang namanya kesengsaraan? Kita kan sudah memasuki yang namanya minggu-minggu sengsara. Minggu-minggu sengsara Kristus Yesus. Nah, Yesus dalam kesengsaraannya, kita mau, manusia itu mau, Tuhan mau manusia itu hidup di dalam tangan kasih-Nya. Meskipun Yesus sengsara, Yesus mau kita itu hidup di dalam tangan-Nya, kita hidup di dalam tangan kasih-Nya. Jangan pernah sesekali kita hidup di dalam dosa. Makanya kan di dalam ayat pertama dikatakan bahwasanya demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Siapa mereka? Ya mereka yang tidak mengalami yang namanya tidak mau lagi melakukan dosa. Kalau ada orang yang mengalami dosa dan tidak mau datang kepada Kristus Yesus, itu yang namanya penderitaan ada dalam dirinya, itu tidak akan hilang. Terkecuali dia melakukan dosa dan kembali kepada Yesus Kristus untuk mengakui dosanya, itu pasti akan ada hidup dalam roh, dalam dirinya sendiri. Roh Kudus akan senantiasa memberkati kita kalau kita mau mengakui dosa dan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Kita bisa kembali kepada Yesus Kristus. Meskipun Yesus dalam keadaan sengsara, pada masa-masa ini Yesus akan mengalami kesengsaraan hidup. Tuhan mau kita itu tetap hidup di dalam Dia. Paskah yang diidentikan dengan yang namanya hari kebangkitan Yesus setelah 3 hari kematian Yesus, mau memperingatkan kita sebelum hari Paskah datang yang akan tiba. Dalam minggu-minggu sengsara ini, kita akan diperingatkan oleh Yesus. Janganlah kita dihukum oleh karena dosa kita sendiri. Tuhan tidak mau manusia itu dihukum oleh karena dosanya sendiri. Tuhan mau kita itu hidup di dalam Kristus. Kalau kita hidup di dalam Yesus, pada jawabannya adalah di ayat yang kedua dikatakan adalah Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, dalam ayat yang kedua ini adalah jawaban dari kita semua. Kalau kita mau hidup dalam Yesus Kristus,
kita senantiasa selalu dimerdekakan oleh Kristus Yesus. Tuhan tidak mau melepaskan kita dari belenggu dosa. Tuhan juga tidak mau apa yang terjadi dalam diri kita tidak selamanya hidup dalam penderitaan, tidak hidup dalam namanya hukuman. Biarkan saja Yesus yang mengalami kesengsaraan tersebut. Oleh sebab itu, dalam memaknai minggu-minggu sengsara ini, marilah sebagai manusia, hiduplah sebagai orang-orang yang benar-benar tulus dalam perintah Tuhan. Orang-orang yang benar tulus dalam kehendak Tuhan Yesus Kristus. Janganlah kita hidup dalam keinginan daging, tetapi kita hiduplah dalam keinginan rohani. Tuhan senantiasa selalu akan menjaga kita, akan melindungi kita jika kita benar-benar tulus, benar-benar hidup di dalam tangan kasih Tuhan saja. Untuk itu, sebagai manusia Kristen yang baik, hiduplah sebagai orang yang benar-benar tulus dalam kehendak Tuhan, hiduplah dalam Roh Kudus, maka senantiasalah hidup kita itu senantiasa selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan juga kita senantiasa selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, sebagai penutup dalam pemberitaan firman Tuhan kita ini, marilah kita hidup dalam Kristus Yesus. Marilah kita memaknai minggu-minggu kesengsaraan Yesus Kristus ini sebagai pedoman hidup kita, agar kita tidak tinggal di dalam dosa lagi dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Selamat memasuki minggu-minggu sengsara Kristus Yesus. Marilah kita tetap terus dalam tali kasih penyertaan Yesus Kristus. Meskipun Yesus sengsara, meskipun Yesus mengalami penderitaan, kita sebagai manusia janganlah lagi melakukan dosa, tetapi hiduplah di dalam tangan kasih-Nya dan tetap terus mengandalkan Tuhan setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.